anak-anak Ibnu yang laki-lakinya istinja adalah pakai roti. Roti. Gimana? Dia ada jalan keluarnya. Tidak usah mempersulit. Sholat nggak bisa Jumatan. Ya, saya memang kesulitan untuk bisa melakukan. Di Indonesia kan harus 40 Jumatan. Ya, nyari di Hongkong 40 kemana? Betul apa enggak? Ya ada di masjid di sana, di Masjid Amal, di masjid ini kan jauh. Tapi bagi teman-teman saya pengen melakukan sholat Jumat, alhamdulillah KJRI ada musholanya bisa untuk melakukan sholat walaupun tidak 40. Kalau madhab Syafi'i nggak bisa sah itu 40 Bapak Ibu. Padahal ibu-ibu rata-rata di NU adalah madhabnya Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i tahu? Oh, Imam Syafi'i bukan tukang sapi, bukan. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar. Dia adalah lahir di Gaza pada tahun 150, meninggal pada tahun 204. Namanya siapa? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Itulah madhab kita. Tetapi ketika dipakai di Hongkong tidak bisa. Kenapa? Karena nggak mungkin kita mendatangkan orang 40. Kita mau sholat aja susah. Maka bisa untuk mengambil pindah madhab kepada yang lain. Bisa dengan 12 orang, lebih bagus. Atau ada yang mengatakan 3 orang, yang khutbahnya 1, imamnya 1, makmumnya 1. Itu saking bagaimana kita bisa beribadah. Bapak Ibu dari Indonesia pergi ke Hong Kong, tujuannya untuk apa? Cari rezekinya Allah. Tapi jangan sampai lupa niat ibadah. Ibu kesini itu ibadah, bukan cari jodoh. Ada yang kesindir, mohon maaf. Ketua Tanfidia. Jadi kesini itu adalah niatnya ibadah. Cari rezeki adalah ibadah. Dimanapun kita berpijak, bumi itu luas. Ya ibadiyalladzina amanu innal ardi wasi'ah. Wahai hamba-hamba yang beriman, sesungguhnya bumi itu luas. Maka kemanalah kamu pergi mencari rezekinya Allah. Tapi jangan sampai lupa ya fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Jadi niat ibadah. Jadi jangan sampai kita mencari rezekinya Allah, tapi lupa kita semata-mata hidup di dunia itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngerti? Itulah. Jadi prinsip di dalam hati kita, prinsip di dalam tekad kita, tidak hanya mencari rezeki. Bagaimana rezeki itu adalah kita cari tapi sambil ibadah. Jadi betapa banyak kesulitan teman-teman. Saya dari Wamester, dari Muslim pendamping Muslim studies di luar, teman-teman di luar negeri. Ya itulah kesulitan teman-teman. Maka kita perlu mendampingi mereka. Tidak hanya sebatas show-fus kayak show ceramah, tapi bagaimana ke kelas yang paling bawah. Saya alhamdulillah bisa silaturahmi ke negeri Chow. Maaf kemudian saya bibirnya itu agak sulit. Jadi kalau nyebut Cingcow saya bisa. Karena kalau di sini ada Dawet Cingcow Purbalingga. Ya, ada namanya Yunglong. Yunglong. Saya kalau sebulan kayaknya pasir. Tauco. Bukan tauco ya. Nah, alhamdulillah saya tadi ke Peko. Ada yang tahu Peko? Oh, not poin ya. Oh iya, Peko itu ya. Kalau orang Jawa Samang Toge. Ya, kembali lagi. Jadi itu agama. Jadi puasa yang begitu sulit, teman-teman apresiasi. Saya teman-teman bisa melakukan puasa. Dikala misalkan ada musimnya dingin, ada musimnya panas. Mungkin teman-teman yang di Hongkong yang mulai kapan ada yang puasa lebih dari 12 jam. Ada teman-teman saya yang pergi ke Oslo hanya melihat matahari 2 jam. Itu gimana kesulitannya, dia harus puasa 22 jam. Hanya begitu buka langsung lihat matahari. Itu luar biasa kesulitannya. Tapi orang yang sulit pasti banyak pahalanya. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan.
Orang yang banyak perbuatannya, insya Allah banyak pahalanya. Al-ajru biqadri ta'ab. Kesusahan itu adalah tergantung dengan kesulitan. Betul? Itu harus betul, kalau nggak betul keluar. Nah, itu puasa. Bapak, Ibu, tadarus Ramadan, baca Al-Quran yang bagus. Ini mumpung. Kapan lagi kita? Ada yang bisa baca Yasin, baca Yasin, Yasin. Cukup segitu aja nggak apa-apa. Ada yang bilang baca Nun, nggak apa-apa, Nun aja kemana-mana. Kalau ke Kennedy-Ton Nun, nanti ke Yonglong Nun, itu orang Nun melulu katanya. Kenapa itu Nun melulu? Padahal dia baca Al-Quran, satu huruf baca Al-Quran maka pahalanya 10. Kalau kita baca Al-Quran 3 huruf, alif, lam, mim. Ada orang yang belum baca Al-Quran, tulisannya dibilang alama katanya. Masya Allah. Ya karena nggak tahu ya. Orang Sumatera kebetulan. Alif, lam, alama. Ya nggak apa-apa, namanya dia nggak tahu. Itu pahalanya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam itu sudah 19 kali. Itu sudah 190 kebaikan. Baca. Dan sampai ke sini Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca terus. Itulah kita mumpung bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka baca Al-Quran itu jangan dilihat aja. Mas kawinnya hebat Pak. Itu mulai dulu karena dia orang Islam, seperangkat Al-Quran dan alat sholat. Gagah. Padahal yang paling gagah adalah mas kawinnya adalah $10.000 Hong Kong. Karena itu daripada seperangkat alat sholat, Al-Quran mukenanya nggak dipakai, Al-Qurannya baru terus sampai sekarang itu nggak dibuka-buka. Betul nggak itu? Saya nikahkan Ahmad dengan istri yang bernama Fatimah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran serta mahar dengan $10 Hong Kong. Dibayar hutang. Bayar hutang. Boleh hutang mas kawin? Boleh? Boleh. Kalau nggak punya, tapi harus bayar. Tapi kira-kira ibu-ibu mau? Oh, nggak mau. Boro-boro. Ya itu. Jadi jangan sampai dilihat aja Al-Quran dari dulu. Harus dibaca. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi Al-Quran itu Ustaz gampang. Sekarang udah zamannya canggih. Ada yang namanya HP. Udahlah HP aja itu. Pakai MP3 aja. Udah didengerin aja. NU online. Atau ada lagi Muslim online. Ini semua ada. Di HP ini semua ada Pak. Al-Quran ada? Ada. Mulai yang ada juga. Nggak tahu, pokoknya ibu yang tahu. Ya, itu ada semua. Gimana hukumnya saya bawa Al-Quran di dalam HP dimasukin ke WC? Kan ini bawa ke WC kan Pak? Iya. Bawa ke WC. Mohon maaf di WC. Sampai di sini ada Al-Qurannya padahal ini. Gimana hukumnya? Kan itu yang persoalan. Nah itu gimana itu? Nanti tanya jawab. Nah ini adalah hanya sebatas HP digital. Yang itu adalah kita ada manfaatnya juga. Kalau nggak ada Al-Quran, ya pakai ini. Kan syaratnya baca Al-Quran itu harus ada barangnya dulu. Al-Qurannya ada, baru kita baca, baru kita amalkan. Itu yang hebat. NU Muhammadiyah ini sering tengkar. Sering tengkar apa? Soal waktu Pak. Kalau NU, kalau Pak Anas ini ngundang jam 7.30, nanti mulainya jam 10. Betul ya? Kalau Muhammadiyah tepat waktu jam 8. Jam 8 Tapi ya itu ada hikmahnya. Memang itu adalah perintah Al-Quran. Kita harus menghormati dengan waktu, tepat waktu. Kalau soal uang aja yang tepat waktu. Apa itu? Nah, iya, gajian pasti dihitung, harus tepat waktu.
Tapi yang namanya kita rapat itu tepat waktu, padahal itu Al-Quran. Wal asri demi waktu, wad duha demi waktu, wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu subuh. Itu semua waktu. Tetapi kenapa nggak kita pakai? Yang pakai hanya Hongkong. Betul apa enggak? Negara Hongkong Islam bukan itu? Saya jalan, karena baru pertama saya ke Hongkong, Pak. Jalan aja tertib, nggak ada yang tabrakan. Hebat itu Hongkong. Itu ajaran Al-Quran. Al-Quran Islam udah mengajarkan itu. Tapi kita orang Islam, mohon maaf ibu-ibu di Hongkong rapi. Tapi ketika pulang di Indonesia kembali lagi tuh. Balik ke asal. Yang namanya mau masuk mobil, serobot. Tapi kalau di sini kan harus nunggu antri, Pak. Nah ya, mau ke apa namanya, ke pokok, nah yang ngantri. Nah, ngantri betul. Tapi kalau nyampe ke Indonesia, aduh, ini bapak ini di Jakarta tahu betul. Ya saya di Jakarta juga tahu betul. Alhamdulillah sekarang sedikit. Sini ada Pak Tadong. Nah, hebat itu Pak Tadong. Itu kartu